Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Iya, Sudah masuk ke kelas semua belum? Atau masih ada yang istirahat di kantin? sudah, Bu, sudah masuk. Oke, udah pada makan ya? Udah istirahat lama tadi. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan periksa kiri, kanan, depan, belakang, apakah masih ada sampah di sekitarnya. Kalau masih ada, silakan buang sampahnya pada tempatnya. Ayo, silakan diperiksa. Baik Bu Vivi, sudah bersih Bu kelasnya. Baik, kalau kelasnya udah bersih, sekarang periksa dirinya sendiri. Apakah masih ada baju yang keluar, rambut yang kurang rapi? Ayo diperiksa. Adakah tali sepatu yang masih lepas? Ayo dibenerin. Siap Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Firman pimpin doanya. Ayo silakan Firman pimpin doanya. Oh ya, maaf, Bu. Mari sebelum kita mulai pada pelajaran fisika yang menyenangkan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Selesai. Sudah, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Atau ada yang izin pulang di pelajaran terakhir? Ada yang sakit, Bu, di UKS. Oh, Ada siapa yang sakit, itu? Bu, di UKS. Ketua Adi, kelas, Bu. Bu. Ketua Oh ya, kelas. Adi. Mas Adi Bu. Mudah-mudahan Mas Adinya cepat sehat ya. Amin. Amin. Sekarang Ya, Bu. semua Terima yang tidak kasih. berhubungan dengan pelajaran fisika disingkirkan dulu dari mejanya. Ayo, Api Tendi, simpan dulu buku bahasanya ya. Sudah Bu, sudah saya simpan. Oke, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Elastisitas pada susunan pegas. Ada berapa susunan pegas? Ada Dua, dua, Bu. Bu. Dua Bu. Apa saja? Seri Ada dan yang paralel. seri, ada yang paralel. Oke, sekarang pada pertemuan ini kita akan memasuki bab baru dan KD baru, yaitu kita akan mempelajari tentang fluida statis. Di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kita akan merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil pemanfaatannya. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan anak-anak ibu yang ganteng dan cantik ini nanti di pembelajaran ini dapat menyebutkan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, serta menerapkan materi tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari, serta dapat mengembangkan sikap rasa ingin tahu, bertanggung jawab, bekerjasama dengan baik, dan komunikatif. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu ada penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Nanti Ibu lakukan secara observasi ya. Lalu ada penilaian pengetahuan. Nanti kita ada soal-soal latihan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nanti ada portofolio berupa LKPD. Dan Ibu akan melaksanakan observasi pada saat kalian melakukan percobaan dan presentasi. Kenapa kita perlu mempelajari tentang hukum tekanan hidrostatis? Ayo, ada yang tahu nggak? Pada pertemuan selanjutnya udah disuruh baca tuh tentang tekanan hidrostatis. Dari hasil literasinya, ayo, kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, Endah, kenapa? Biar kita bisa tahu tekanan yang kita rasakan ketika kita ada di zat cair, Bu. Ya, biasanya kalau kita berenang terlalu dalam, itu kayaknya kita ngerasa nggak nyaman ya.
Iya. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita di dalam air? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita merasa tidak nyaman saat di dalam air yang terlalu dalam? Ada yang tahu penyebabnya? Karena kita mendapatkan tekanan, Bu, yang besar. Tekanan apa? Tekanan hidrostatis tadi, Bu. Ya, berarti HPTND literasinya udah bagus nih. Udah banyak belajar di rumah. Oke, selanjutnya silahkan amati tayangan berikut ini ya. Belum muncul Bu videonya. Belum ya? Lihat di itu aja Bu video aslinya. Iya. Jangan lewat PPT. Tunggu ya. Maklum laptop ibu laptop tua. Agak lama loadingnya. Bu, izin ke toilet ya. Ya. Ini videonya nggak mau kebuka. Oke, ada yang masih ingat nggak berita tentang kapal Nanggala yang tenggelam? Iya, Bu. Ingat. Di dalam berita tersebut dikabarkan bagaimana keadaan kapalnya. Soalnya Bu, remuk Bu di dalam lautan, Bu. Remuk di dalam lautan, iya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Kalau di berita sih katanya tekanan hidrostatis gitu, Bu. Tekanannya besar. Jadi kapalnya itu nggak kuat menerima tekanan sebesar itu. Akhirnya Jadi remuk, Bu. kapalnya remuk di dalam dasar ya, dalam dasar laut ya. Iya. Ya, betul, Bu. Oke, itu untuk yang permasalahan pertama ya. Sekarang lanjut kita amati lagi foto berikut ini. Foto apa ini? Siapa itu, Bu? Ini kayaknya si Anita deh. Sakit, Bu, itu tadi. Iya, Wajahnya mirip Anita ya, Bu, ya? iya, mirip Anita. Anita kalau lagi tidur ya. Kita sering melihat seseorang di rumah sakit lagi diinfus. Itu biasa letak infusnya bagaimana? Di atas, Bu. Di atas, lebih tinggi dari tangannya kan? Iya. Terus sebelum diinfus dilakukan pengecekan apa? Dicek nadinya, Bu. Letak nadinya. Cek nadinya. Terus apa lagi? Tekanan darahnya dicek nggak? Iya, Bu. Ditensi. Sudah ditensi baru diinfus. Kenapa begitu? Kenapa harus dites dulu tekanan darahnya? Yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya, belum tahu. Berarti yuk kita mencari tahunya dengan melakukan percobaan. Oke, sekarang Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu ada Adi, Goklim, Afid Endi, Anita, sama Dina dan Verisa. Kelompok 2 ada Alex, Firman, Hafid Nur, Endah, dan Eri. Ibu bagikan LKPD-nya.
Sudah, silakan dibuka LKPD-nya. Setelah itu buka link yang ada pada LKPD tersebut. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah dibuka linknya? Sudah, Bu. Nah, pada saat ini kita akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Oke, muncul gambar seperti ini di laptopnya masing-masing. Iya, Bu. Ya, ini kan airnya masih setengah nih. Airnya masih setengah atau udah penuh di laptopnya? Belum, Bu. Masih Belum, pembagian Bu. kelompok. Bagian kelompok, Bu. Sudah, duduk berkelompok. Sudah, Bu. Ya, udah dibuka laptopnya. Sudah. Udah dibuka linknya. Sudah, Bu. Nah, terus tampilannya yang muncul seperti ini atau tidak? Yang kelihatan pembagian kelompok diskusi, Bu. Masih pembagian kelompok, Bu. Oh, belum muncul ya? Belum. Coba di stop share dulu gimana, Bu? Terus di Iya. share ulang. Udah muncul? Ya. Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Di tampilannya muncul begini atau tidak? Atau beda? Sama? Sama. Ini kan airnya masih setengah nih. Sekarang kalian isi airnya sampai penuh. Putar kerannya, nanti isi sampai penuh. Lalu nanti kalian checklist bagian rulernya sama gridnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Lalu kalian pilih tekanan. Yang ini kalian pilih. Letakkan di udara. Sudah muncul angkanya. Sudah. Lalu tekanannya kalian letakkan juga pada kedalaman 3, 2, dan 1 ya. Nanti dicobakan ya. Iya, Untuk Bu. percobaan pertama, kalian cobakan zat cairnya air. Nah, ini Untuk ada. gravitasinya, kalian pilih yang di bumi saja. Iya, Paham? Bu. Ya, sudah, Bu. Bu. Lalu nanti setelah kalian ukur, kalian catat hasil pengamatannya pada tabel ya. Kalau udah yang pertama, nanti kalian ganti jenis fluidanya menjadi madu dan gasolin yang terakhir, oke? Baik, Bu. Silakan dicobakan Baik, secara Bu. pergantian ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Gimana, Ica? Bisa melakukannya? Bisa, Bu. Ini sudah sampai ke yang madu, Bu. Oke. Enda gimana, Enda? Bisa, Bu. Sama, kan saya sekelompok sama Ica. Sama saya juga ya, Bu Enda. Mbak Iya. Enda. Sama Alfit juga, Bu. Mbak Enda itu kelompok 2. Ica kelompok 1. Nah, oh iya, saya kelompok Iya, 1 iya. sama Mbak Ica. Mbak Ica sudah ya, Ca? Nih, ayo lanjutin, Fit, ke gasolin. Oke, siap. Ayo. Lanjut ya. Mas Ari, Mas Ari. Mas Ari.
Semuanya 3 kali ya, Bu? Iya, Nak. Semuanya 3 kali. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah, Bu. Nah, Sudah, berarti udah Bu. semua nih ya mencobakannya, udah mengisi LKPD-nya ya. Sudah. Sudah. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan kelompoknya di halaman depan LKPD-nya. Selanjutnya adalah presentasi hasil dari percobaan tadi. Ayo, siapa yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo, yang mana duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Jawab apa, Bu? Kesimpulan ya, Bu? Ya, hasil dari percobaan tadi. Ya, kelompok 2 aja ya, Bu. Ya, silakan, Enda. Ya, Bu. Dari yang sudah kelompok 2 lakukan berdasarkan analisis data dan diskusi kami, kesimpulan dari hasil analisis data diperoleh bahwa semakin besar kedalaman dan massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Dari hasil kesimpulan, maka hipotesis kami di awal diterima, Bu. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Saya ya, Bu. Ya, Ya. Ica Bu yang presentasi. Ya. Jadi berdasarkan hasil kerja kelompok kami, ada faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama itu kedalaman, Bu. Semakin besar kedalaman, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Artinya kedalaman dan tekanan hidrostatis sebanding. Kemudian yang kedua, massa jenis. Semakin besar massa jenis, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar, Bu. Jadi hubungannya juga sebanding. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya kelompok 1 dan 2 ini. Jawabannya serupa. Ada beda-beda dikit, tapi intinya itu sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya terkait percobaan yang tadi dilakukan? Sudah Bu, cukup Bu. Sudah jelas tadi. Ya, jadi dari hasil percobaan tadi, ditarik kesimpulan bahwa yang pertama apa? Tekanan hidrostatis Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. semakin besar. Lalu semakin besar massa jenisnya, tekanan hidrostatisnya bagaimana? Semakin besar juga. Semakin besar juga. Lalu apa hubungan dari massa jenis dan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Bagaimana hubungannya? Sebanding, Bu. Ya, sebanding. Makanya tekanan hidrostatis itu dirumuskan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Baiklah, selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kumpulin ke depan, Fit. Iya, kumpulin. Ayo, Apit. Jangan ngobrol terus sama Firman. Saya diem aja, Bu, mendengarkan. Bisik-bisik kayaknya tuh. Saya orangnya pendiam, Bu. Firman, daripada kamu diam aja, ini LKPD-nya taruh ke depan. Oh ya, oke. Dah, tadi kan di awal tadi kita udah melihat berita tentang kapal Nanggala 402 yang tenggelam. Lalu kita melihat seseorang yang diinfus. Setelah kita melakukan percobaan, sudah terjawab nggak pertanyaan-pertanyaan di awal tadi? Mengapa kapal bisa hancur di dasar laut? Mengapa infus itu letaknya lebih tinggi dari tangan kita? Kenapa? Ayo, Alex. Yang kapal selam dulu, Ibu. Ya, silakan yang kapal selam. Karena dokumen apa itu tekanan di dasar laut lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam kapal selam. Ya. Yang kedua, kenapa
infus itu harus lebih tinggi karena tekanan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kalau nanti setara tidak bisa ngalir atau lebih tinggi daripada sebenarnya berarti tidak bisa masuk Bu infusnya. Ya, terima kasih. Baik sekali. Oke, ada yang lain yang mau menambahi atau menanggapi dari pernyataan Alek tadi? Mau menambahkan? Udah sama, Bu. Sama. Anita gimana? Saya satu kelompok sama Ica, Bu. Kalau menurut saya, kenapa pakai itu untuk infusnya juga? Karena kalau ketiganya beda, tekanannya beda, Bu. Ya, Jadi betul. airnya turun ke bawah. Ya, jadi kenapa kapal selam tersebut dapat hancur di dasar laut itu karena kedalamannya mencapai 800 meter, itu mengakibatkan tekanan hidrostatis yang begitu Tekanannya besar ya. besar, iya. Nah, terus kenapa saat di infus kita dicek dulu tekanan darahnya? Karena kita nanti akan membuat tekanan infusnya itu agar lebih besar daripada tekanan darah kita, biar cairan infusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Baik, untuk pelajaran hari ini bagaimana? Sangat senang Bu. Bisa Nah, Menyenangkan, Bu. Selanjutnya, udah paham belum tentang materi pada hari ini? paham Bu. Paham, Bu. Kan, Bu. Oke, silakan buka grup WA-nya. Di sana Ibu kasih link untuk latihannya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Hanya 2 soal. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah selesai mengisi Google Form-nya? Ya, Bu. Oke, untuk penilaian sikap, penilaian unjuk kerjanya, nanti Ibu akan share nilainya di grupnya ya, grup GCR-nya. Baik, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Silakan anak-anak sekalian mempelajari materinya ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Goklim menutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu, karena pelajaran kita sudah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan pelajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Vivi.